Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan pertanyaan materi tugas agama mengenai Islam dan pendekatan substansi agama. Sebelum itu, perkenalkan saya Alifa Nur Fatimah Zahra dari kelas 1 Tata Boga 1 dengan NIM 94202501. Pertanyaan pertama, Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslam artinya berserah diri kepada Allah, salam artinya damai, salamah artinya keselamatan. Jika di dalam sebuah perjalanan, salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jawabannya, ya, itu sudah mencerminkan definisi Islam. Karena dengan menyingkirkan batu yang agak besar di tengah jalan, mahasiswi tersebut telah melakukan tindakan membawa keselamatan bagi orang lain. Tidak ada yang tersandung atau celaka, menciptakan suasana kedamaian dalam perjalanan dan menunjukkan sikap berserah diri dengan berbuat amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman. Iman itu ada lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Yang pertama, aslam berserah diri, yakni seorang muslim mengakui berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah bahwa hidupnya hanya untuk Allah, taat pada perintahnya, dan ikhlas dalam beramal. Yang kedua, salam atau damai, yakni menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati, karena banyaknya berzikir mengingat Allah. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Islam mengajarkan agar setiap pemeluknya menciptakan perdamaian, baik dengan Allah, manusia, maupun lingkungan. Yang ketiga, salamah atau keselamatan, yakni menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Islam menjamin keselamatan lahir dan batin, dunia dan akhirat bagi siapa saja yang mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan ketiga, pendekatan substansi agama dalam Islam terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini mengajarkan kita memahami Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, serta sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dengan ini, kita bisa belajar langsung dari ajaran dan teladan yang benar. Contohnya, ketika membaca kisah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, kita belajar bagaimana beliau mengajarkan nilai kesabaran, strategi, dan persaudaraan. Dari Al-Quran, kita juga belajar prinsip-prinsip dasar kehidupan, seperti kejujuran, tolong-menolong, dan keadilan. Jadi, pendekatan ini membantu kita meneladani Rasulullah dan memahami Islam sesuai ajaran aslinya.
Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Islam dipahami melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, akidah, yaitu keyakinan dan keimanan seorang muslim. Yang kedua, syariat, yaitu aturan ibadah dan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta alam. Ketiga, akhlak, yaitu sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama juga menegaskan pentingnya ilmu fardu ain yang wajib dipelajari setiap muslim, yaitu tauhid yang benar, tata cara ibadah sesuai syariat, pengetahuan tentang halal dan haram, serta akhlak hati seperti sabar, syukur, ikhlas, dan menjauhi sifat tercela. Dengan pendekatan ini, kita memahami bahwa Islam bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga mencakup iman, aturan hidup, dan akhlak mulia. Yang ketiga, kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga 5 hal pokok. Yang pertama, agama. Yang kedua, jiwa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Dan 5, harta. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan besar, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi umat manusia. Itu dia jawaban dari saya mengenai tugas materi agama. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.